pendidikan orang tua, keluarga ini sangat-sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda, "Ala inna kulla mauludin yuladu 'alal fitrah." Sesungguhnya setiap anak manusia, bayi yang lahir dan terlahir dan itu terlahir atas fitrah. Yuladu 'alal fitrah. Konsep fitrah ini secara umum adalah potensi-potensi insani yang kita bawa dari kelahiran. Di surat apa itu? As-Sajdah kalau tidak salah, ayat 7. Tsumma sawwahu. Kemudian Allah menyempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibu. Al-Quran, hadis indah sekali menggambarkan proses kejadian manusia. Hadis, arba'una yauman nutfah, arba'una yauman alaqah, arba'una yauman mudghah. 40 hari dalam stadium nutfah, ya, sperma dan ovum bertemu terjadi pembuahan. 40 hari itu jadilah alaqah, arti-artiannya darah kental yang melekat di dinding rahim. Jadilah daging mudghah, 40 hari ketiga daging jadi tulang, tulang kami bungkus dengan daging. Al-Quran itu, surat Al-Mu'minun itu. Jadi tulang itu dari daging dibungkus lagi dengan daging jadi tulang. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha mulia tinggi Allah pencipta yang terbaik. Dalam ayat yang tadi saya baca saja, tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah hembuskan padanya dari ruhnya. Setelah 3 kali 40 hari, berapa hari? Aduh, belajar matematik ya. 3 kali 40 hari 120 hari, berapa bulan? 4 bulan. Proses kejadian secara jasadiah, jasmania dalam kandungan ibu. Barulah wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian dia Allah hembuskan padanya dari ruhnya. Allah hembuskan padanya dari ruhnya. Itu ada yang menggambarkan dalam filsafat itu seperti knoppel. Kita pencet itu tombol, langsung nyala semua lampu. Berapapun lampu yang ada di ruangan dan di gedung itu langsung menyala. Ibaratnya seperti itu. Allah hembuskan padanya dari ruhnya. Itulah manusia terdiri dari unsur jasmani dan unsur rohani. Ada kelanjutannya, wa ja'ala bainakumus sam'a, maka dijadikanlah bagimu pendengaran. Sebelum dihembuskan roh sudah ada telinga, kuping yang belum berfungsi, belum bisa mendengar pada usia 120 hari itu. Begitu dihembuskan roh, Allah jadikan padanya pendengaran, mulai bisa mendengar tuh bayi. Maka banyak anjuran bagus ya, kalau sedang hamil selama 4 bulan sudah ada roh itu, ya seringlah baca-baca hal-hal yang baik, sholawat, apalagi ya jangan nyanyi-nyanyi. Jangan nanti anaknya jadi penyanyi. Baca Al-Quran. Wajah banyak musam wal absar, penglihatan, mata sudah ada tapi sekarang sudah melihat. Wal afidah, dan kekuatan-kekuatan kejiwaan lain. Ini menurut mantan Syekh Al-Azhar Al-Maraghi yang menulis kitab tafsir Al-Maraghi. Inilah hidayah pertama. Ya, hidayah pertama yang diberikan pada manusia sebelum lahir. Al-Maraghi itu menjelaskan 3. 1, al-ghorizah, kekuatan naluriah, instinktif. Ada insting, ada naluri manusia yang mendorong manusia melakukan sesuatu. Saya nggak
kita jelaskan secara luas. Al-ghoris. Yang kedua al-hawas, kekuatan indrawi, panca indera. Yang ketiga al-aqlu, akal pikiran, yang membuat manusia bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Dengan tiga ini, hidayah pertama ini sebenarnya sudah cukup bagi manusia untuk hidup, untuk sampai kepada kebenaran, untuk memahami kebaikan. Hidayah pertama, naluri, indrawi, dan akal pikiran. Itu menurut ayat tadi itu. Tapi karena Allah juga ciptakan dalam diri manusia al-hawa, misalnya hawa nafsu, sesungguhnya bisa positif tapi bisa negatif. Kalau kita ikuti secara melampaui batas, ya, nafsu makan, nafsu syahwat dan lain sebagainya, nafsu amarah, maka Allah datangkan hidayah yang kedua. Tadi hidayah pertama apa? Dibawa dari lahir. Nah, hidayah kedua itu ilmu nilai Allah di luar diri kita, itu namanya wahyu. Maka hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, Al-Qur'an. Itu dua sekarang ini. Nah, itu yang Al-Qur'an yang dihafal. Apa kata hadis tadi? Dilahirkan atas fitrah kemanusiaan. Bayi, kita pun pernah bayi seperti itu. Nah, apa kata Rasul selanjutnya? Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah. Spesifik disebut kedua orang tua, bapak ibu. Yumajjisanihi wa yuhawwidanihi wa yunassirani, yang bisa menjadikan anak itu menjadi majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Kedua orang tuanya lah. Keduanya, ketiga agama itu yang bisa sang anak keluar dari lingkaran akidah Islamiyah adalah kedua orang tua. Padahal bayi anak manusia yang terlahir ke dunia sudah pernah berjanji di hadapan Sang Pencipta. Sering dengar Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Arwah manusia yang belum dilahirkan, yang belum dimasukkan ke jasad, setelah umur 4 bulan. Allah bertanya dulu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Arwah menjawab, qalu bala syahidna, ya kami membenarkan kepada Tuhan. Ini syahadat pertama. Bahasa Inggrisnya syahadat perennial. Sebelum manusia dihembuskan, dihadirkan ke dunia ini, maka ketika lahir manusia membawa fitrah, sesungguhnya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ahad. Namun kedua orang tuanya lah yang bisa menjadikannya keluar dari akidah Islamiyah. Jadi pendidikan keluarga lebih penting. Jadi kalau Pak Abawahu yang bisa membawa mereka keluar dari akidah Islamiyah, pertanyaan ilmu pendidikannya mana yang kuat terhadap seorang anak, faktor dasar atau faktor ajar? Faktor dasar itu bawaan fitrah tadi, fitrah kemanusiaan. Faktor ajar, pendidikan, lingkungan di mana anak berada. Menurut hadis tadi, yang lebih kuat faktor dasar apa faktor ajar? Ajar. Faktor ajar. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang bisa membawa mereka keluar dari akidah Islam. Walaupun fitrah kemanusiaan dan roh pernah bersyahadat di hadapan Pencipta, alastu bi rabbikum. Tapi kalau terlahir dari keluarga yang tidak punya perhatian pada agama, jangan serahkan anak ke sekolah sepenuhnya. Sekolah bukan segala-galanya. Pendidikan keluarga oleh orang tua, bapak, ibu adalah yang pertama dan utama. MUI tahun 2000 Dewan Musyawarah Nasional mengeluarkan seruan kepada umat Islam
ar-ruju' ilal usrah, kembali ke keluarga, back to the family, bangun keluarga muslim. Karena masalah kita sekarang robohnya keluarga muslim bukan karena ibu bapak yang terpaksa berpisah, tapi keluarga yang tidak berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Yang pertama dan utama adalah pendidikan keluarga.